Subhanallazi asra bi'abadihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu abdu yaumal qiyamah as-shalah iza salahat salaha kullu amali wa iza fasadat fasada kullu amali. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba ila wa may ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barik lana fi syahri Sya'ban wa balighna ya Allah fi syahri Ramadan. Amin ya rabbal. Para alim ulama, para asatidz yang kami muliakan, wabil khusus sohib-sohib kami yang tercinta, pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang malam penuh berkah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Alhamdulillah Allah hadirkan kita, Allah datangkan kita, Allah gerakkan langkah kaki kita, Allah bimbing kita, Allah berikan hidayah kepada kita. Ini suatu nikmat yang mahal, tidak bisa dinilai dengan perkara dunia. Masya Allah. Ini wong-wong yang memenuhi panggilan Allah, wong-wong yang imannya diterima oleh Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Allah katakan, sungguh orang hambaku yang galak nancapi rumahku, wong yang galak nampe rumahku, wong yang galak makmurkan daripada majlis ilmu di rumahku Isra wal Mi'raj, maka saksikan dia ini adalah wong yang memiliki kualitas iman yang diterima oleh Allah. Iman kita, iman yang tidak bisa dihindarkan oleh Allah. Aplikasi. Kalau wong ngomong iman, tapi aplikasi amal dak ada, tidak. Bagaimana? Tidak. Mungkin kita ngaku sebagai hamba Allah, tapi Allah tidak ngakui kita sebagai hamba. Bagaimana? Maka hadirin yang berbahagia, bersyukur kepada Allah dengan syukur, hakul yakin, supaya agar Allah kiranya menambahkan kualitas keimanan kita dengan sama-sama kita dalam majlis ilmu, bertambah wawasan, bertambah ilmu, bertambah paham, dan insya Allah Allah berikan pula bertambah nikmat dalam Bapak Bunda yang sama-sama menganggap pada Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini bulan Sya'ban. Adek, kamu nak main-main ke sini apa nak dengar tausiah? Halo. Kalau kamu main-main gantikan Ustaz tausiah ya. Ustaz tak galak nian kalau ada wong yang ganggu kekhusyuan wong. Agak kamu galak dulu saya. Nah, engkau coba lihat Ustaz. Ustaz ini ganteng. Iya. Siapa yang main-main kakek Ustaz panggil ke sini. Ustaz tak kalah nanti kekhusyuan orang yang mendengarkan nanti ya, oke? Oke. Bapak Bunda yang sama-sama menganggap di Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bulan Sya'ban bulan yang baru. Kepada Ustaz. Izinnya Ustaz.
bulan Syaban, bulan yang mulia. Karena Allah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi di bulan Syaban. Kita para laki-laki galak nyeneng khotib. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Oh, ini Allah turunkan ayat ini di bulan Sya'ban. Maka kata Rasulullah, haza syahru syahri. Ini bulan Sya'ban adalah bulanku, saat Allah menyanjungku, saat Allah bersolawat kepadaku, saat malaikat bersolawat kepadaku, kata Rasulullah. Masya Allah. Pak, perintah solawat itu adalah perintah bagi orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Kalau Allah perintahkan sholat, apakah Allah sholat? Tidak. Kalau Allah perintahkan zakat, apakah Allah ikut bayar zakat? Tidak. Kalau Allah perintahkan untuk kita pergi haji, apakah Allah ikut juga menunaikan haji? Tidak. Tapi ketika Allah perintahkan daripada untuk hambanya, untuk kita yang beriman bersolawat kepada Rasul, Allah langsung mempraktekkan, Allah langsung memerintahkan, Allah langsung yang mencontohkan. Kenapa? Karena begitu cintanya, begitu sayangnya, begitu luar biasanya Allah menganggap Rasulullah sebagai kekasih. Masya Allah. Bu, kalau Allah bersolawat itu nandoken apa? Nandoken Allah memberikan rahmatnya. Kalau malaikat bersolawat nandoken apa? Nandoken malaikat memohon ampun maghfirah kepada Rasulullah. Lalu bagaimana kita selaku umatnya? Kalau kita bersalawat nandoken apa? Nandoken diberikan oleh Rasulullah syafaatnya kelak di padang Maka sholawat ini amal yang menakjubkan. Sholawat kalau kita ucapkan sengaja tak sengaja, ikhlas tak ikhlas, maka pahalanya masih ngalir. Tidak sengaja Pak kita dengar ruang salawat kemudian kita sautin Allahumma sholli ala Muhammad, refleks padahal kita ini tidak nak niat baca salawat, tapi karena kita sudah terbiasa refleks mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat amal yang langsung didengar, karena sholawat adalah amal yang tidak dibatasi dengan ruang waktu dan tempat. Sholawat ini kita sholawat, tapi Rasulullah yang dijeluk kubur langsung dengarkan daripada bacaan sholawat kita yang disampaikan malaikat Jibril. Maka Rasulullah langsung nyautin shollu alaihi, keselamatan atas hamba, atas umat. Masya Allah. Ini luar biasa dahsyatnya sholawat. Bu, Pak, sholawat adalah penghubung atau menjadi salah satu diijabahnya atau tidaknya doa seseorang yang ketika meminta kepada Allah. Kalau kita berdoa, mau kena banyak-banyak doanya, tapi tidak lampai ke dengan sholawat, tidak sampai Pak dinaikkan langit bumi. Sholawat adalah wasilah. Sholawat adalah ibarat bahasa kalau kita nak nyantap datang ke istana ketemu
dak kekadang ngonyo-ngonyo ke baik. Dak kekadang ngonyo-ngonyo ke baik. Baik, ada prosedur ngadep dulu Pol PP depan kandang itu dak. Pak, nak ngadep Pak Gubernur. Apa maksud Bapak nak ngadep Gubernur? Ada surat lampiran apa? Ditanya dulu. Baru kaget angki dulu. Ngadepin dulu nanti ajudan-ajudannya ada Bagaimana doa kita akan diijabah oleh Allah kalau kita tidak kata prosedur? Lantarannya adalah sholawat kepada Rasulullah. Baru doa kita diterima oleh Allah. Berikutnya, sholawat. Sebab amal wajib itu diterima apa tidak. Karena sholawat di dalam sholat hukumnya rukun di dalam sholat. Kalau kita tidak bersolawat, tidak sholat kita diterima oleh Allah. Masya Allah. Ini bulan Sya'ban. Begitu dahsyatnya. Ya Bu ya. Salatullah, salamullah. Semuanya. Ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah. Ala yasin habib. Tawasalna bismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin illah bi ahlil bad. Oh lala. Rasulullah adalah satu-satu manusia yang Allah izinkan di antara para nabi memberikan daripada syafaatnya. Setiap nabi dan rasul memiliki senjata pamungkas. Apa? Senjata pamungkas. Kalau pendekar itu dia ini akan dilengkapi, akan lemah nyingoknya, akan hebat dia berperang dengan menggunakan senjata. Ini ada cerita Bu, Pak. Wong Madura. Apa senjata pamungkas wong Madura? Celurit. Yang kedua, wong Jawa. Apa senjata pamungkas wong Jawa? Keris. Aku tanya wong Palembang, apa senjata pamungkas? Pisau dapur. Pisau garpu. Wong pendekar ini nak nunjuk ke kehebatan, bukan berpedangan, bukan, tapi mati ke nyamuk yang lagi terbang. Pakai senjata, nyamuk terbang, nging. Cak mano mati ke nyamuk ini supaya mati, supaya nyampak, itulah yang menang. Bapak Ibu tahu tak kenapa nyamuk itu bunyinya berdenying di kuping kita? Nging. Kenapa? Ada yang tahu? Adik-adik, tahu tak? Nyamuk bunyinya berdenying di kuping kita kalau terbang. Bapak Ibu tak tahu? Ada yang tahu? Bu, Pak, jawabannya mudah. Karena nyamuk ngisep darah. Tidak? Maka bunyi berdenying. Kalau nyamuk ngisep pertamak, ubah suaranya. Ngeng. Siap. Iya. Jadi Pak, ngapa nyamuk ngisep darah? Ngapa nyamuk berdenying di kuping? Karena ngisep darah. Kalau dia ngisep bensin, bunyinya cak motor. Nah, ada klakson kok. Indin. Apa dia? Oh, nyamuk rupanya. Karena ngisep pertalite. Bapak Bunda, para nabi dan rasul itu punya senjata pamungkas. Senjata pamungkas Allah berikan kepada mereka guna ngadepin umatnya yang durhaka, yang kurang ajar, yang kurang asem kepada rasulnya, kepada nabinya. Dan semua para nabi, semua para rasul
telah memakai senjata tersebut untuk ngadepi umatnya yang membangkang. Seluruhnya. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Pak sangkin kenyo di Taif nak lawan pacak tinggal nyauti bae, tinggal ngiyoi bae kata malaikat, yo langsung habis babak belum wong Taif. Tapi Rasulullah udah galak. Kalau waktu itu digunakan ya mungkin kita tidak dapat syafaat lagi. Mungkin tak bisa ditolongnya lagi oleh Rasulullah. Rasulullah sabar. Ditahannya Pak. Dibabeki, dilempari. Malaikat lagi gerem. Malaikat Pak gerem tak punya nafsu. Gerem. Kau mati kau. Malaikat gerem. Tak punya nafsu lagi gerem. Kenapa? Karena kekasih Allah. Tidak kuat wong Taif memperlakukan. Ya Rasul, atas izin Allah itu ya Rasul. Gelem ya Nabi wong Taif ini. Oh, pokoknya dalam riwayat wong Taif ini adalah sahabat-sahabat yang datangi wong Palembang. Datangi ke kota Palembang. Wong Taif ini adalah keluarga daripada Rasulullah, bukan wong lain. Wah, kalau kita ngajak keluarga dewek, sanak dewek, bisa dewek, oh ayo, melo aku nak pengajian. Ciko udah galak, ngato iya do. Kau tak mati ketakuan dulu. Oh, aku bangun oleh kemarin, tak ngajak uang. Ah, bagaimana? Tetap atau tidak? Nah, itu kalau kita. Tapi Rasulullah SAW itu juga ditawarkan. Jibril, malaikat, tidak usah lah. Aku tahu. Mereka itu belum paham, belum ngerti maksud tujuan apa yang aku inginkan. Tapi aku masih menganggap kepada Allah. Ya Allah, walaupun satu orang pun tidak mau ada yang menerima dakwaku. Tapi asalkan kau ridho ya Allah, cukup bagi aku. Asal kau ridho ya Allah, cukup bagi aku ya Allah. Tapi aku masih berharap agar kiranya garis keturunan anak cocong wong Taif ini adalah wong yang punya iman, tauhid, yang hakul yakin, hakikatul iman dalam diri mereka. Masya Allah, luar biasa. Doa Rasulullah tidak dikabulkan, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada orang Taif. Hingga Rasulullah meninggal, Rasulullah telah meninggal dunia. Pada saat itu umat Islam kacau balau, umat Islam balik banyak yang murtad, tidak bayar zakat, banyak mereka tidak peduli. Bahkan Umar bin Khattab ngatokan siapa yang ngomong dan Rasulullah meninggal, penggal kepalanya. Umar bin Khattab yang begitu kokoh imannya tergoyah karena wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq yang luar biasa teguh imannya, tetap yakinkan dengan para sahabat kepada Umar bin Khattab bahwasanya kita ini harus lebih mencintai, harus lebih yakin ketimbang kepada Rasulullah. Sama seperti kita manusia biasa akan kembali kepada Allah. Bapak Ibu yang sama-sama menghargai Allah Subhanahu wa taala, kami bahas tentang bagaimana fadilah yang ada di bulan Sya'ban. Salah satunya adalah bagaimana kita menciptakan rasa mahabbah kepada Rasulullah. Dengan apa? Dengan menghidupkan sunnah Rasulullah 1 hari 24 jam. Kita tanya dalam diri kita, kalau toh memang kita cinta kepada Rasulullah, ya dah. Sekarang kita tanyakan dalam diri kita, sejauh mana hidup sunnah kita, sunnah Rasulullah dalam hidup kita. Ini Pak, kalau tidur caman tidur itu, apa langsung ngorok deh, rebut deh. Kalau wong yang mencintai Rasulullah, dia tidur dalam zikrullah. Bismillahirrahmanirrahim.
tahya wa bismika amut. Karena dia yakin, karena dia tahu bahwasanya tidur adalah kematian. Tidur itu kematian, Kak. Jangan kita nganggap tidur beda. Tapi kematian yang sifatnya sementara. Kalau tidak balik ke jiwa kita bagaimana? Mati ini ya. Kalau kita tidak membaca, bagaimana? Dalam kelalaian dari zikrullah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Syukur aku ya Allah, Kau hidupkan aku kembali dari mati yang sementara. Masya Allah. Tiba kita hidup dua bepak bu. Bersyukur ketika Allah berikan karunia, bersabar ketika Allah berikan kita ujian bala. Itu bagaimana kalau kita lakukan itu, insya Allah hidup kita selamat dunia akhirat. Kami pengen sebenarnya panjang lebar lagi bicara, karena kami ini banyak konco-konco yang ngomong juga. Kalau Bapak Ibu kepengen undang kami, ayo catat nomornya 0812. Kalah deh, kaget tanya. Iya, alhamdulillah. Oh, tanggung. Ada yang nyatet? Waduh, 0812 790 78123. Oke, insyaallah bisa menghubungi. Bapak Ibu pengen nggak saudara? Kalau kita ngomong agama ini, masya Allah, lupa diri. Karena kami yakin Allah katakan waman ahsana qaulan, siapa yang lebih baik di antara kita mimman da'a ilallah, adalah yang mengajak manusia untuk mentaati perintah Allah. Ibu bapak jangan pesimis, dakwah itu untuk kita galak-galak. Kalau ini ceramah, kalau dakwah untuk kita galak-galak. Ibu ngajak dengan ibu ingetin laki, ingetin anak lanangnya pergi ke masjid ketika azan, itu dakwah ibu. Ibu berdapat pahala lebih dari laki ibu, lebih dari anak ibu, laki-laki yang pergi ke masjid. Kalau kita lanang 27, tapi kalau orang tua ibu ingatkan kita sholat, dia dapatkan 28 derajat. Kenapa? Dia dapatkan pahala sama dengan orang yang ngamalkan apa yang diajarkan. Masya Allah. Kalau ibu anaknya 10 kali itu beda. Ada tak sekarang ibu-ibu yang masih punya anak 10? Lagi. Aku ibu kebetulan anak yang ke-10 dari 13 kali. Iya. Kalau wong tua dulu lemah, ingon anak tuh beda bahasanya tuh jambu-jambu ibe kakak itu lah. Iya. Bahasa kita nya ada jambu-jambu ibe, ada yang untuk makan, ada yang. Kalau kita menai, anak kakak tidak galak nolongi, Nah, kalau dulu lemah, tidak. Jangan memasak imaknya, oh lemak pak, rupanya punya anak banyak, tidak. Iya, kalau kami alhamdulillah, tidak goyo, tidak. Itu mungkin yang bisa perlu sampaikan. Ada kata yang hilang semata datang dari pulau, ada kata kasar maklum pulau adalah makhluk kasar dari bukan makhluk halus. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.